semua orang pasti tidak akan pernah setuju namanya pungli dan tidak enak. Pas keluar prik-prik, wah gimana dari mana? Ada. Mana? Ya. Mau ke ini salah satu wisata toh yang di pos satu ya, di pos pertama. Ya, pos pertama. Tanya terus solusimu apa? Saya enggak perlu kasih solusi karena saya masyarakat ya, penikmat. Oke, ini fenomena pungli. Jadi ini bukan saja di daerah kita, jadi ada banyak ya. Saya pikir seluruh Indonesia menghadapi masalah yang sama terkait pungli ini. Dan kita pasti sepakat bahwa semua orang pasti tidak akan pernah setuju namanya pungli dan tidak enak. Itu gimana coba? Ataukah pernah punya pengalaman pribadi soal pungli? Pungli, pungutan liar. Pungutan liar. Jadi singkatannya pungli. Pungli. Oke, gimana? Iya. Soal pungli kan biasa ada kayak minimarket. Iya. Itu kan biasa terjadi juga. Betul, biasa sekali. Ada di logonya salah satu minimarket. Dilarang parkir. Dilarang parkir. Dilarang parkir gratis. Ya, parkir gratis. Tapi tetap ada tukang parkirnya ya. Yang lucunya masuk tidak ada. Pas keluar prik-prik, wah gimana dari mana? 2000. Ini bukan persoalan 2000-nya, Bang. Iya, betul. Oke lah, secara tidak langsung kita bersedekah. Iya. Cuma bukan persoalan 2000-nya, istilahnya kita ini tapi memanfaatkan banyak orang. Atau pernah punya pengalaman pribadi kah? Pernah sih. Ayo gimana, ceritain. Pas baru-baru ini kan. Baru hari ini. Beberapa 1 bulan yang lalu lah. Tahun baru. Saya mengunjungi salah satu tempat wisata. Target saya bahwa saya mau ke tempat wisata itu. Tempat wisata. Cuman jalanannya jauh. Oke. Sore sebelum sampai di tempat tujuan wisata tersebut, di bawah ada rumah jaga. Oh iya. Dipalang oleh masyarakat. Oke. Yang itu Bang, pesan tuh orang-orang ya pesannya. Iya. Jelas ada karcisnya. Ada karcis waktu itu? Ada. Oke. Tapi saya tidak ada stempel. Kosong ya, polosan ya. Polosan. Kan kalau karcis asli kan ada itu yang lubang-lubang. Ada. Dia cuma tanggal kayak print biasa. Print biasa yang kayak kertas cek apa ya? Kwitansi. Sampai terkesan profesional itu. Ini karcisnya kenapa seperti ini, Ki? Iya. Alasannya kita kalau di sini pedalaman, katanya sih pedalaman. Iya. Oh, kayak pedalaman. Tapi kan banyak orang di belakang. Diminta berapa hari itu? Per kepala itu 10.000. Wah, mahal. Motor ya? 5.000. Jadi 25.000. 25 dengan orangnya bareng sama. Iya, 15.000 kalau tidak boncengan, tapi kalau boncengan kan 25.000. Iya, dengan satu orang itu 10.000 5.000 dengan kali banyak ke belakang yang antri kan. 5.000 motor. Itu wisata internasional. Saya juga pikir bahwa ini sudah jadi pengelolanya. Oke lah, kita paham. Oke. Ini jadi pengelolanya. Ya. Tempat saya ditegur pas masuk di wisata. Saya ditegur. Yap. Woi, regis dulu bos, jangan salah-salah masuk. Regis saya kasih lihat. Saya sudah regis di bawah bayarnya. Iya. Oh, ada lagi satu, ada. Posnya tempat wisata masuk. Oh, kan ditanya di bawah, ditanya. Oh, di bawah ada. Mana? Ya. Mau ke ini salah satu wisata toh yang di pos satu ya, di pos pertama. Ya, pos pertama. Oke, terus. Mau ke tempat ini. Iya. Banyak wisata di atas. Iya. Mau ke tempat ini. Oh, bayar dulu untuk bisa masuk. Oh, di sini tempat regisnya ya. Oke. Di sini jadi. Di mana itu? Oh, enggak boleh deh. Tapi ini bisa. Oke lah. Kalaupun ini karena tempat didatangi banyak orang, dan mungkin bisa jadi pelajaran. Oh iya. Gitu maksud saya. Tapi kalau ada yang
pemikirannya mau nasalahkan terserah gitu. Ini pengalamanku. Iya, oke. Nah, cukup saya ini dikasih begitu. Jadi di pos 1 tadi disuruh bayar. Disuruh Kak bayar dengan pertanyaan. Oh di sini Ji membayar. Iya. Di sini Ji. Include semua ini. Bilang iya. Oh iya, terus. Berapa? 10.000 per orang. Kalau motor 5.000. Ke parkirnya ya? Ya untuk parkir. Jadi oke lah. Saya bayar. Oke. Ceng angkat juga. 25.000 ya tadi ya. Oke. 25.000. Naik sampai di atas kan. Dengan PD-nya aja PD iya, sudah bebas. Sudah bayar. Apa kita enggak ada pikir? Kan di atas di gerbangnya tidak pakai palang Ji. Tapi ada posnya memang. Ada pos. Saya kira pos untuk jaga ini Jatang. Masuk Kak. Dia tidak. Unrong. Apa ini? Regiski dulu bos, baru masuk Ci. Iya. Terus. Aku bilang nih, kasih keluar kita di bukan tas ini, ada tas. Iya. Tapi sudah Kak bayar. Di mana bayar? Di bawah situ. Ada tempat regis. Karena mau lewat tadi ditahan Kak. Iya. Langsung Kak dibilangin. Bukan itu. Wes. Oke. Jadi situ ternyata masyarakat ya. Fungsikan juga waktu dan untuk cari. Jadi maksudnya sebenarnya itu resmi atau juga tidak di atas pas pos 2? Tidak juga. Resmi sih. Resmi, tapi yang di pos 2 harusnya yang pos 1 tadi bebas, di atas baru bayar. Justru ini ada oknum tertentu. Ada di atas kan oknum tertentunya yang punya ini pengelola. Iya, justru harusnya memang di situ kita bayar, oke. Iya, seharusnya di situ yang di tempat kedua. Yang tempat pertama ini harusnya tidak. Harusnya tidak. Terus apa Nabi bilang hari itu? Itu yang kedua. Jadi waktu tanya nih bilang, anggota mungkin di bawah situ bilang, enggak ada. Kenapa mau di sana? Nah, ada di sini pun. Wah, iya karena bayar Kak di sana ya. Ini buktinya. Ini buktinya ada. Iya. Terus bagaimana cirinya? Aku tahu cirinya karena banyak di bawah situ. Iya. Banyak itu. Singkat cerita. Bayar 2 kali Kak. Bayar 2 kali. Untuk bisa masuk karena mau Kak nginap di dalam. Waduh. Dan jangan dilanjut. Sebelum sampai saya potong dulu sedikit. Dan saya pastikan pada detik itu Anda pasti bilang tidak mau ke sini kedua kali. Itu di pemikiranku. Itu dia. Pasti. Kalau tempatnya asik sih. Tempatnya bagus. Sayang sekali pihak pengelola tidak terlalu mengendalikan hal-hal pungli tersebut. Iya. Kurang kontrol istilahnya. Kurang kontrol. Dan orang-orang juga memanfaatkan tempatnya orang. Tapi yang di pos 2 itu dipastikan kalau itu bukan pungli. Iya dipastikan karena ada gerbangnya dan sudah masuk area atau tempat wisata. Oh dipastikan bukan ya? Memang dia betul-betul kayak ini sudah ada pintunya di dalam kan tempat wisata. Iya. Ini harusnya di sini. Tadi bilang ke atas seperti kayak arah-arah gunung ini. Arah gunung. Karena bilang ke atas aneh nggak mau. Oke, sewilayah-wilayah sana pantai ya. Ya arah-arah gunung. Saya tahu baru di sana loh. Iya, dan saya yakin dipastikan pasti kapok gitu. Dan saya tidak akan kesini lagi. Nah ini kan yang kita takut. Saya pikir fenomena seperti itu hampir seluruh Indonesia kena. Iya. Dan itu menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara dalam artian sayang sekali negara tidak memanfaatkan hal itu. Negara dalam hal ini menurut saya lambat. Maksud saya sebelum ada pungli itu, kenapa tidak memang negara masuk terlibat apapun lah di sana? Apakah ada penjaganya dalam bentuk meskipun gratis silakan kasih gratis, tapi ada memang menjamin ini negara yang punya. Salahnya biasa, dengan terlambat masuk itu biasanya terlanjur nakuasai masyarakat situ, akhirnya tidak bisa terkendali. Negara mulai masuk mengolah, akhirnya kan ricu biasanya itu. Ya. Jadi menurut saya keterlambatan dalam hal ini si plat merah itu untuk mengelola yang harusnya bisa dikelola. Mungkin di situ. Sama di daerah kita sekarang itu di Bira. Pengalaman saya kan penikmat wisata juga ya. Di Bira, Kabupaten Bulukumba ya, Sulawesi Selatan Indonesia. Oke, itu lengkap itu. Itu sekarang ada 2 pos. Dua-duanya resmi loh. Ini dua-duanya resmi. Nah, yang satu itu untuk daerah, yang kedua provinsi. Bayangkan keegoisannya kita, pemerintah. Dan saya masuk sebagai pelaku wisata ya.
perasaan saya ketika masuk dan saya disuruh bayar 2 kali, kan pas masuk Bira saya langsung sebut merek saja. Masuk Bira kan bayar, terus belok kiri menuju titik nol itu kan bayar lagi, itu bayar lagi. Nah di situ provinsi. Bayangkan bagaimana mereka mengolah 2 kali, dan saya pernah menyaksikan mata kepala saya ada orang putar balik dan dipastikan orang itu tidak akan pernah datang 2 kali. Dipastikan sekali karena dia merasa ini apa nih ribet. Pasti orang Bira ini pungli nih dan segala macamnya. Bayangkan, tapi ternyata maaf ya ketidakberesan, kita bilang saja begitu, ketidakberesan pemerintah dalam ini secara umum ya, dalam mengelola pariwisata itu sendiri. Kenapa tidak? Terus kalau saya ditanya, terus solusimu apa? Saya tidak perlu kasih solusi karena saya masyarakat ya, penikmat. Kalian lain pikir solusi karena kalian pemerintahnya. Ya. Kalaupun dimintai saran, oke saya kasih saran. Apa sarannya? Kenapa tidak satu ini saya pribadi, pemikiran saya, kenapa tidak satu loket? Ya sudah, satu loket bayar 2 kali situ supaya kesannya tidak 2 kali bayar. Ya, hal-hal begini yang kemudian pengunjung itu merasa nggak nyaman, mengingat wisata Bira itu wisata internasional, bos. Itu bukan main-main di Bira itu. Bira itu kita sebenarnya punya potensi besar. Dan Bira itu potensi besar. Sudah ada sebelum kita lahir memang. Yes. Dan Bira ada di peta dunia. Bulukumba tidak ada. Bira itu tertulis di peta dunia. Bira Bali kan gitu tuh. Lihatlah di peta dunia itu dari awal pun begitu. Ya, kita ke Bira. Dan bukan hanya itu, saya pikir di tempat wisata lain di Jawa sana itu di bukit mana ya, di Dieng atau di mana itu juga itu ternyata justru tidak resmi, itu pungli di sana. Akhirnya banyak orang yang pada akhirnya tidak ke sana lagi. Seperti itu. Atau nggak pernah punya pengalaman lain lagi terkait pungli itu? Coba. Itu sih. Coba itu ya. Yang saya ingat itu. Iya. Kalau saya banyak, bro. Iya. Kalau cuma itu dengan di minimarket yang sudah di kota-kota ya, yang sudah ada tulisannya bebas parkir tapi tetap ada. Gini loh ya, sepakat. Di kota-kota besar, kota kecil saja begitu, bro. Apalagi kota besar, Jakarta. Ya sudahlah ya, itu sudah besar sekali. Kita bayangin, terpampang nyata, parkir gratis, tapi disuruh bayar parkir. Dan banyak kejadian pada akhirnya si pemarkir dan si tukang parkir yang punya motor nih, yang punya kendaraan, itu akhirnya bertikai. Banyak. Akhirnya ada yang rebutan lahan. Pernah itu sampai dia sampai dia bertikai, berkelahi, sampai adu senjata tajam. Itu banyak kejadiannya di Medan lah. Saya pernah lihat di beritanya itu. Persoalannya adalah kenapa kok bisa begitu? Berarti kembali lagi hadirnya pemerintah. Ini kritik saya ke pemerintah ya, sebagai seorang masyarakat. Kenapakah kita tidak kendalikan dari awal? Kenapa pada saat kejadian-kejadian, kan biasanya itu kejadian itu ditangani pada saat biasanya viral kalau sekarang. Ketika itu ribut barulah ditangani. Kenapa tidak dari awal dikendalikan pemarkir liar itu? Dikendalikan itu dalam artian ya minimal dia resmi, meskipun yang kerja ya orang itu juga, tapi minimal itu dia dilegalkan begitu. Dalam artian kebijakan, mungkin dia dipekerjakan sebagai orang lapangan. Dan jangan salah, sekarang ada tukang parkir itu berkedok resmi, pakai rompi. Iya, ada. Banyak. Iya. Yang rompinya orange. Padahal itu cuma pinjaman itu. Banyak gitu. Di pasar-pasar tradisional, tiba-tiba dia pakai topi di sub. Padahal itu liar. Pungli. Bayangkan. Dan itu dibiarkan. Premanisme. Oh, iya. Nah, makanya premanisme itu di Indonesia sulit sekali. Itu karena saya yakin, saya sendiri ya, saya bersendiri, ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja melakukan itu, yang punya pasti keuntungan juga di situ. Maaf ya saya harus bilang begitu. Ini satu kejujuran dari dalam hati saya ini sebagai masyarakat. Kan biasanya begitu, kayak yang parkir liar. Biasa kan kalau tidak dikasih marah. Ini dia. Bedanya, saya rasa itu bukan pungli. Dia kerjakan memang dikasih, dia terima, tidak dikasih juga tidak. Kalau begitu saya pikir itu yang yang kasih nyebrang mobil, yang pas di kapsul kasih nyebrang. Saya lihat itu ya dikasih berterima kasih. Ya, kalau tidak juga. Yang tempat putar balik itu biasanya jalur dua arah itu. Oke. Itu kan bukan pungli ya, bukan. Kalau saya bro ya, ini pemikiran saya sendiri. Gimana ya?
kembali ke tukang parkir tadi, kalau misalnya saya parkir misalnya, dan tiba-tiba saya taruh helm, dan orang ini betul-betul menjalankan tugasnya, saya pribadi. Ya. Dia menjaga motor kah, dan selama macamnya saya pikir, ketika saya keluar dan saya kasih uang, saya tidak anggap itu sebagai pungli. Saya anggap itu saya bayar jasanya dia jaga motorku, dan dia memang jaga. Saya pernah pengalaman, waktu saya ke mall di Makassar waktu itu, di Mall Panakukan, saya tidak masuk. Hari itu saya tidak ada STNK. Di keluar tuh orang STNK dilarang masuk. Ya. Serius, saya ambil helmku, ku bilang mentongin yang tukang parkir, bilang, jaga ini nah. Ya. Bilang siap bos, bilang oke. Pas keluar memang oke tahu segala macamnya, saya bayar. Jadi dalam artian memang niat saya waktu saya masuk itu, oke saya akan kasih ini, yang penting dia jagai, dan memang dia jagai, dan itu saya bayar jasanya. Balik ke tadi itu yang jasa di kapsul jalur 2 itu, saya pikir kalau misalnya dia berjasa dikasih, saya tidak ada masalah persoalan. Yang saya maksud adalah pungli itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, bahkan tidak bekerja. Itu membuat saya kesal, bro. Cuma duduk dia. Duduk lihat dan tiba-tiba masuk, tiba-tiba loh kok tiba-tiba ada sumpitan. Nah, itu yang saya tidak suka. Sedangkan helm kehujanan dia tidak lindungin misalnya. Ya. Nah, kalau you kerja pasti saya kasih, kita pasti hargai itu. Tapi kalau tidak, ini persoalnya dia tidak lakukan itu. Kan itu fenomenanya. Dan banyak lagi pungli di tempat lain. Belum lagi pungli yang legal. Jangan dibicarakan itu. Pungli yang legal. Oke, yang ilegal saja. Oke sih. Legal ya. Betul. Banyak. Oke, sudah lah ya. Ini kalau pungli legal itu bahaya. Nanti kita dicekal. Bukan sih dicekalnya. Kita pikir sendiri-sendiri. Ilegal saja. Kalau di daerah kita itu ya itu saya di tempat wisata kita ini basis kembali ke sana basis internasional. Tapi kalau ilegal bukan pungli namanya. Pungli juga. Oh, pungli. Saya lebih ke situ sih. Nah, kembali ke yang tadi, kalau misalnya ada yang pungli, oke, itu masih normal. Tapi bayangkan pengalaman tadi itu yang bilang marah ya, berarti itu bukan lagi masalah pungli atau tidak, itu kan premanisme. Premanisme dia. Nah, premanisme ini jelas ada undang-undangnya melanggar hukum dan dia tidak sembarang itu. Kalau saya sih it's okay. Jadi intinya kalau saya masuk dan ada tukang parkir yang betul-betul jaga itu saya punya kendaraan, saya fair. Saya akan kasih dia jasa. Bukan atas dasar apa, memang atas dasar dia punya jasa, nah bantu kak, kasih uang. Saya begitu. Kembali daerah kita tuh, yang wilayah sana, wilayah ujung, wilayah Bira, yang notabene dia itu wisata internasional. Ya sebenarnya di situ. Nah yang lebih lucu lagi kalau kita misalnya ke arah Bara itu, Bara ya. Nah di Bara ini, di sana ada tertulis di sana, bukan lahan pemerintah, tanah pribadi. Ingat? Ada? Ya. Di lain apa? Ini wilayah, ini bukan tanah pemerintah, ini tanah pribadi, makanya wajib bayar. Nah ini yang saya maksud, kurangnya pemerintah mengendalikan orang-orang yang begitu. Meskipun pada akhirnya alasannya adalah itu tanah kami pribadi dan kami buka usaha parkir, it's okay bro. Tapi itu kan wilayah, wilayah pariwisata yang harusnya itu yang harus digendalikan oleh pemerintah. Bahkan ketika orang bangun tenda di pinggir pantai itu bayar loh. Iya betul Nah, bayar. sekarang pertanyaannya, siapa ya? Kenapa kita disuruh bayar? Ayo coba ada yang bisa jelaskan? Coba jelaskan ke saya kenapa saya bayar, saya bangun tenda di pinggir pantai itu. Nggak ada yang bisa jelaskan itu. Siapa yang punya? Ada yang punya kan? Nah jelas-jelas di dalam aturan. Tidak masyarakat yang masing-masing patok. Ini. Iya, justru masyarakat itu yang klaim. Nah ini yang saya maksud kurangnya pengendalian. Betul. Nah biasanya itu plat merah. Dalam hal ini pemerintah bertindak pada saat misalnya ada hal-hal di situ yang tiba-tiba viral, misalnya ribut lah, biasanya baru bertindak. Harusnya sebelum itu sudah sterilkan. Itu menurut saya. Dan saya sebagai penikmat jasa, saya nggak nyaman dikasih begitu. Dan saya yakin di seluruh teman-teman kita yang ada di sini, main domino di sana, saya yakin kalau dikasih begitu nggak nyaman. Harusnya dan yang pada akhirnya membuat orang itu tidak datang 2 kali. Iya, gitu. mungkin misalnya seperti ini ya, masukan dari saya. Iya. Misalnya di posnya itu kan sudah bisa diinclude-kan. Iya. Diinclude kalau memang mau bermalam di lokasi ini, langsung memang tidak ada lagi pungutan di dalam. Yes, itu yang saya maksud tadi. Gitu. Pengelolaan satu pintu itu lebih baik. Iya.
Nggak usah menciptakan kesan bahwa ada 2 pos, 3 kali bayar deh, 4 kali bayar deh, mau ke kencing bayar lagi deh. Waduh, ini sebenarnya menimbulkan menurut saya sendiri sebagai pelaku wisata, saya nggak nyaman dikasih begitu. Iya, karena kalau ada kan WC umum. Ada WC umum. Beda kalau misalnya yang punya villa, yang punya ini. Ya mungkin beda. iya, mungkin iya. Tapi kan bro, kalau misalnya kita kembali lagi, kamu kan bangun di tanah pemerintah. Siapa yang izinkan kamu? Saya pikir sulit. Jadi pemikiran saya tetap bahwa ada undang-undangnya, pesisir pantai, tidak tahu berapa radiusnya, itu milik pemerintah. Ya. Pantai, sungai, danau itu ada, jelas sekali terpampang. Ini bukan milik, ini milik publik. Itu lahan publik itu, tidak boleh. Nah lucunya sekarang di pantai Bara sana, di wilayah kita itu, di sana itu ada orang yang bangun villa loh, di pasir, di bawah di pantai itu. Ini, aduh ini apa ini? Ini apa ya? Dan itu saya dulu pernah ke sana, dulu sekali. Itu belum ada begitu. Ya itu yang saya maksud, keterlambatan pemerintah. Di saat ada dibangun di bawah yang permanen, dia baru mulai mau ke sana. Ya kau akan berkelahi berdamai sama masyarakat. Parang lah. Ya pasti orang karena dia merasa rugi karena sudah mengeluarkan terlalu banyak uang di situ. Psikologinya sudah berbeda. Nah, harusnya sebelumnya. Sebelumnya mereka bangun itu, Ilantabe, permisi, punten. Itu di situ jangkit bangun enggak boleh. Atau memang nah lucunya di situ kan itu jalan tembus ke Pantai Lemo-Lemo. Pada saat dibangun infrastruktur jalan ke sana, di sana itu sepanjang jalan itu sudah ada patok-patok milik si ABC. Dulu saya ke sana itu kan tempat mancing. Belum ada sama sekali hutan lebat. Tahu-tahu ketika ada akses tiba-tiba ada orang masuk klaim. Bayangkan. Seberapa pedihnya nih wilayah kita yang notabene kita punya wilayah ini wilayah pariwisata internasional. Enggak main-main. Atau punya pengalaman tidak di daerah kita ini di sana sendiri? Ya kalau di daerah itu yang dibahas tadi soal Pantai Bara. Ini agak ribut ya. Ada orang geber-geber motor, agak ribut. Ya. Geber-geber motor. Sudah lewat. Kalau Pantai Bara mau dicerita ya Pantai Bara di 2017. Oh, oke. Belum ada toh? Itu belum. Masih eksotik, masih eksotis. Tidak ada yang ke sana di Bira sampainya orang. Masih belum jelek ada jalanan. yang plan-plan yang ini betul masih sekali. Jadi kita hanya bayar di pos gerbang masuk, bayar masuk ke Pantai Bara, sudah parkir motor saja tidak bayar. Yang di ujung di ujung pantai dan turun bebas kita bangun, jaga kebersihan tetap. Saya pernah merasakan itu juga di sana dan di tahun berapa ya? Saya masuk turun mau pasang tenda kata masyarakat. Suruh bayar. Bermalam berapa malam Ki? Bilang 1 malam Ki. Sekian per malam. Oh dibayar minta? Bilang iya. Anuku ini. Itu kan sudah diklaim anuku ini. Ini bayangkan. Tidak dibayar, kita ribut sama masyarakat. Saya pernah punya pengalaman yang sama sih. Tapi saya marahi orangnya. Ini saya berani ya, tapi oke. Itu di pantai setelahnya, Lemo-Lemo. Dulu Lemo-Lemo tidak begitu. Dulu orang ke Lemo-Lemo takut itu orang mau ke Lemo-Lemo. Kenapa? Karena hutan semua, tidak ada orang pengunjung. Saya ke sana dan saya saksikan Lemo-Lemo itu dulu sekali. Aduh, orang takut sebelum ada listrik. Sekarang sudah bagus, sekarang aspal segala macamnya, termasuk di Mira, termasuk di Bara itu. Saya dimintai besoknya waktu pagi uang, bilang saya cuma bilang untuk apa saya bayar? Ini pantai umum. Siapa suruh Ki? Saya justru bilang yang nyuruh siapa? Akhirnya orang saya kasihan juga lihat. Cuma kan hari itu sepertinya hati saya lagi jelek. Akhirnya ya begitu juga. Cuma kan saya enggak sepakat orang-orang ini. Ini preman. Ini bukan sekedar pungli saja. Oh preman ini, premanisme. Iya sih, dijadikan memang mata pencarian di masyarakat. Tapi kontraknya tidak tepat ya. Betul, caranya yang salah. Beda dengan ini salah satu tempat wisata di Bantaeng. Bantaeng. Di mana di Bantaeng? Mangrove mangrove. Yang di gunung itu. Ya, air merah sah. Oh, air merah. Dia kan jelas. Iya, betul. Yang kita bayar pas masuk tempat wisatanya memang kita bayar. Iya. Dia tidak include-kan parkir karena memang di dalam tidak ada dalam parkir. Iya. Tidak ada dalam parkir, tempat wisata saja di dalam, kolam renang apa itu saja bayar biaya untuk masuk saja. Kita bayar. Persoalan uang parkir, nah itu mata pencariannya masyarakat. Karena di kolom rumahnya ke orang, itu kan jelas. Oh iya. Jelas ke.
di pekarangan rumahnya ke orang parkir, jelas kita harus jadikan. Betul itu beda lagi ya. Itu beda Kan lagi. dia punya tanah, lahannya, it's okay. Sama halnya di Bara, dia merasa punya tanah dan kelola itu, it's okay. Sepanjang dia Kalau jaga. di sana yang kita singgung cuma merasa ya, merasa punya tanah. Ya ini dia yang saya maksud, Jadi fenomena pungli ini memang ya begitulah, seluruh Indonesia pasti merasakan. Dan yang rugi siapa sih di sini? Yang rugi ya daerah tersebut. Iya. Dan dipastikan orang yang pernah ke sana dia tidak akan pernah ke sana 2 kali. Iya kan? Sayang sekali. Ya kita, kalau saya sih lebih menyinggung daerah saya sendiri saja. Wilayah kita Bira itu aduh nggak main-main lah. Kita ini berada di Bira, yang dimana kalau dari Bira kita bisa ke Lombok loh. Wisata internasional lainnya kita bisa ke Bali, dekat kita bisa ke Komodo. Sayang sekali ya hal-hal instansi terkait tidak memaksimalkan dalam hal ini pengelolaan ke sana. Kalaupun saya ditanya solusi, ya saya tidak mungkin kasih solusi sekali lagi karena saya masyarakat, saya yang harus dikasih solusi. Saya cuma kasih saran. Iya. Ya, pengelolaan satu menceritakan pengalaman saya. Bahwa dan kita tidak nyaman seperti itu. Bisa dicek. Tidak, kalau saya tidak nyaman, lebih-lebih pengunjung lain. Jadi kuncinya gampang. Ini saya yakin ini semua di seluruh Indonesia nih. Kuncinya gampang. Tanyalah penikmat wisata tersebut, dia butuhnya apa yang dia tidak nyaman. Semua yang tidak nyaman hilangkan, yang dia butuh siapkan. Maka dia akan datang 1, 2, 3, 4, ajak keluarganya. Nanti satu keluarga dia, satu kampung datang semua. Dan yang untung masyarakat di situ tentunya, karena dia pasti berdagang, maupun pemerintah di dalam ini. Kalau saya tuh mau di sana itu, di Bira tuh, kayak di Bali, bebas masuk, tidak dibayar. Terus ngambil pendapatan pemerintah dari mana? Pajak. Semua pajak dalam kasih naik nih. Ya, betul. Ngambilnya dari situ. Bukan dipungut dari masyarakat pengunjung. Terus masyarakat dapat apa? Gampang sekali. Kalau saran saya, semua penjual dalam masyarakat dibuktikan oleh KTP. Ya. Kalau yang harus masyarakat setempat. Harus masyarakat tempat. Itu kan keuntungan di masyarakat ya. Ya, betul. Terus kalau orang ke sana dan tidak berdomisili, ya bikin surat keterangan domisili jelas kok di situ. Orang bebas keluar masuk di sana, tapi pemerintah dapatnya dari pajak. Saya pikir begitu. Kenapa tidak begitu? Sama yang kedua, ya siapkanlah di sana hotel-hotel besar bintang 5. Seperti Hotel Claro, JW Marriott yang besar-besar itu. Bawalah ke sana supaya Donald Trump bisa ke sana. Ya kan, saya pikir konsep mengundang tamu itu biar kita enak, ya rumah kita harus bagus. Semakin bagus rumah kita, semakin pede kita mengundang orang-orang besar ke rumah kita. Jadi kalau mau mengundang orang besar ke wilayah pariwisata kita sendiri, dalam hal ini Bira, ya gampang. Tuh di sana perbaiki dulu rumahnya. Apa itu rumahnya? Pungli semua dihilangkan. Perbaiki semua kita punya kebijakan-kebijakan di sana. Hotel-hotelnya percanggih, percantik, supaya orang pede ke sana dan saya lebih mudah promosi ke teman-teman yang lain. Saya pikir begitu. Atau bagaimana? Gimana bro? Lagi? Betul. Iya sih. Iya loh. Lebih ke situ. Ya. Intinya pemerintah, please. Pungli ini penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Syukur-syukurlah baru kayak ini istilahnya 2 orang yang mengeluh terhadap itu. Iya, dan saya yakin perasaannya sama. Oh, sama banyak ya. Samanya lah. Saya pikir 2 orang yakin. Bro Irul, coba tanya ini enggak masuk frame nih. Gimana, Bro? Pernah dipungli? Pernah diminta pungli? Pernah? Sering. Kasihan. Kembalikan uangnya. Dan saya pikir nih baru istilahnya 2 orang yang pernah merasakan. Iya, saya mau banyak di masyarakat luar sana. Saya mewakili perasaan saya, perasaannya ini. Pernah dipungli? Pernah dimintai? Pungutan liar? Pernah dimintai parkir liar? Bayar? Tidak? Karena dia yang punya mungkin. Oh, dia yang punya parkir. Pernah. Iya lah ya. Ya di mana kek? Di tempat-tempat pariwisata. Mungkin pasti pernah tuh? Enggak pernah?
Bagus ini. Wah, bagus ini. Berarti kalau ada tempat wisata ku datangi, bisa diajak. Bisa diajak ini kan. Kita bebas parkir juga. Pernah ke bayar enggak? Dia enggak pernah ya. Nanti. Pernah masuk satu Gempi. Oh, generasi apa itu Gempit ya? Iya. Oke. Saya pernah dia juga masuk, saya nggak masuk soalnya. Masuk ya sekarang? Tidak, saya nggak masuk. Ya enggak lah kalau saya khusus di wilayah kita saya nggak mau. Karena punglinya Masuk banyak. di Bira, misalnya Bara, enggak pernah bayar. Kalau saya nggak bayar, cuma Enggak pernah bayar ya. Oh iya, ngeri. dimintai pada saat camping, dimintai tiba-tiba uang pernah? Enggak pernah dong. Enggak pernah tahu. Iya, karena dia ada Biasa saya camping juga. berarti kalau tempat Bagus wisata ini. ada ORD-nya mungkin dia. Struktur ORD-nya. Orang dalam. Oh, Oke. Bagus. Nasi. Nice. Oke, saya pikir pungli ini fenomena Iya sih. seluruh Indonesia. Yang saya pikir pemerintah berperan penting. Ini normatif, kita bicara normatif ini bahwa ya harus dihilangkan. Iya sih. Bertindak lebih awal itu penting sebelum masyarakat sudah terlanjur di situ. Saya pikir itu lebih baik. Iya. Makanya pantai kita di sini di kota kita di Pantai Merpati itu kan sempat susah kemarin, ada yang demo karena kan sudah bikin rumah-rumah semi permanen. Nah ternyata untungnya pemerintah bercekatan, padahal dibongkar semua. Nah, itu penting daripada dia sudah bangun di situ rumah, menimbulkan pertumbuhan Kalau darah. misalnya ini sepakat dengan bahasa Tata tadi bahwa Iya, gimana? kalaupun mau dijadikan mata pencarian oleh masyarakat, kasih jelas Ya. masyarakat setempat yang jual di lahan. Betul. Bukan di lahan, tarik-tarik berapa Itu yang saya maksud, bro. Ya, saya sepakat Jadi seperti itu. kalau saya dimintai solusi, enggak mungkin saya kasih. Karena saya masyarakat. Ya, sepakat, Yuk kasih sepakat. solusi. Kasih saya ke sana itu tadi. Bahkan Intinya, terus apa keuntungannya dengan masyarakat kalau begitu? Apresiasi sekali untuk pemerintah kalau bangun usaha ke iyalah. masyarakat dengan masyarakat setempat untuk mata pencariannya. Bukan, diatur mami itu. iya. Apa sih susahnya atur mami? Tahu apa usahamu? Iya, Bangun nih. bangun. Orang di sini kok ada hakmu bangun. Silakan. Atur mami tapi di sini kita Iya. dan fair, adil. Jangan ada di sini, ada di sana, jangan. Iya, fair. Misalnya kalau daerah kita sendiri, saya sebenarnya itu tidak setuju kalau saya sendiri ya. Daerah kita di kota kita ini ada kafe yang tiba-tiba langsung membelakangi laut. Kan di sana rata-rata membelakangi laut setelah jalan. Itu menurut saya justru laut itu menjadi back. Back itu ke di belakang. Kan rata-rata itu kalau dia posisi sesuatu itu di belakang, rata-rata kan pembuangan sampah dan segala macamnya. Itu yang saya tidak setuju. Harusnya kafe itu, kalau saya pribadi ya, menghadap ke laut. Kenapa tidak? Dan kenapa tidak di hutan itu, di hutan kota itu? Kalau saya, jangan pas di laut itu, supaya itu kawasan itu steril dari orang-orang. Ya, pemandangan juga langsung. Yes. Tapi sekarang ada gazebo-gazebo yang ada pengen itu saya setuju. Ya. Yang begitu-begitu mau di pinggir pantai itu saya setuju itu. Dibanding kafenya sendiri, saya pikir itulah. Jadi nilai estetik pantai yang dimaksud itu tidak ada. Iya. Kenapa bro? Ambil sih. Enggak apa-apa. Mau ambil apa? Oh silakan. Ya aman. Ya tadi itu ada salah satu dosen ya. Oke lah. Jadi kembali lagi kita bahwa saran kita ke pemerintah. Kami berharap pemerintah bertindak cepat, tegas dalam menertibkan hal seperti ini. Yang pada akhirnya yang kemudian bisa menarik wisatawan pasti lebih banyak. Ya. Dan ingat, infrastruktur dalam penting. Jadi perbaiki rumahnya dulu, baru undang tamu. Undang tamu. Oke. Thank you nih bro, ini obrolan yang sangat asyik, Dan mantap. itu juga kalau misalnya banyak teman-teman dari luar mau masuk, berapa dibayar sekian? Itu kan sudah nyaman. Kita tidak mungkin tidak tanya dong. Iya pasti, betul. Tapi sekian yang dibayar sampai di sini beda lagi kalau di dalam pasti bayar lagi di dalam. Nah itu dia, ini itu teman kami kesannya. berpikir mau kita kasih bangga ini kampung tak, betul. mau kita kasih seru kampung tak, membanggakan sama orang lain dengan teman-teman di luar sana bahwa iya ada enak yang dia keluhkan. Bayar 3 kali bayar. Jadi mindset itu berbeda loh ketika Beda. bayar 1 kali dan bayar 3 kali meskipun sedikit. Ini itu ada psikologi bahwa saya pun ceritanya saya ini mewakilkan perasaan wisatawan. Ya. Saya merasa begitu. Saya yakin wisatawan lain merasa begitu.
mata kepala saya lihat sendiri ada orang dari jauh. Saya dengar bahasanya orang ini dari jauh. Akhirnya ketika diminta di gerbang yang kedua di sana itu pulang mutar balik. Bayangkan. Gitu ya. Kacau tidak itu? Kacau sekali. Ya, sudahlah. Ya mungkin kalau orang sombong mau bicara ya orang sombong Iya, ya iya, orang iya. sombong tidak seberapa nilainya uang 10.000 20.000. Iya, memang. Iya, tapi dipikir itunya loh, tapi ketidaknyamanannya. Ketidaknyamanan. Orang rela membayar puluhan sampai jutaan demi sebuah kenyamanan, bro, service. Tapi satu kali. Satu kali. Itu kan Itu berbicara sudah jelas. psikologi. Ya, betul. Dan lebih banyak, serius, banyak. Mulai dari itulah sebenarnya. Itu bagian dari pungli yang legal. Bukan. bukan. Jadi, iya kenapa tidak? Maksudnya disatukan saja, Ya. dibikinkan regulasi dengan baik, yang pada Itu sudah akhirnya include semua bahwa ini include semua sudah termasuk, ini, sudah termasuk kan, sudah jelas. atau hilangkan gerbangnya, bikin kebijakan tertentu di dalam. Makanya saya sebenarnya banyak sekali solusi-solusi. Yang penting masukan solusi ya. Ya, harusnya pemerintah kasih solusi ke kita. Iya, karena kita solusinya itu rakyat. pemerintah. Iya, pemerintah ini kita hanya masukan. masukan saja ya. Iya, sebenarnya banyak sih. Banyak. Ada solusi masukannya lebih ekstrim kalau saya. Hilangkan gerbang, terus ngambil uang dari mana? Oke, tadi pajak hotel naik, yang jual semua di dalam dipastikan masyarakat situ, oke, sudah oke. Sama yang ketiga itu orang yang masuk dilarang bawa makanan dari luar. Iya. Otomatis dia terpancing beli di dalam. Cocok tidak saya? Ya cocok lah. Oh, enggak bisa mungkin. Saya bilang enggak bisa. Ketika pemerintah menerapkan satu aturan dan itu betul-betul dijalankan, apa yang tidak bisa, bro? Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa? Orang datang sana acara bakar ikan. Tempat ikan. Tinggal dibeli. Cerita iya betul. Ini ya ini. Bawa masuk. Betul. Ini yang saya maksud. Masyarakat datang ke sana berkunjung. Bawa buras. Sediakan Betul, sediakan buras. Sediakan Indomie. Kasih peraturan. Free, bebas. Tapi dilarang bawa masuk makanan. Iya. Tapi catatan, di dalam semua siap. Ikan, ayam, sapi, kambing, unta, babi. Bukan. Tidak apa-apa. Ya, yang teman-teman kita yang non-muslim lah ya. Terserah ya. Untuk teman-teman ini. Semua sudah tersedia. Makanya tadi saya maksud. Bagi kali kita kan tuan rumah, udah siapin semua baru panggil orang. Akhirnya semua orang masuk, tapi dengan harga yang pantas. Sama ya. Harganya pantas. Ya serius. Jangan melebihi dari harga pasar di luar lah. Samakan saja rata. Kalau saya punya konsep, samakan. Dan tidak mungkin dalam satu toko itu, dia melayani 1.000 orang. Pasti dia akan terbagi itu. 100 setiap toko. Ya di situ kan sisa. Itu kan bagus ya. Itu ide ekstrim menurut saya. Ekstrim tanda kutip. Ide paling bagus itu. Betul. Banyak menurut kita, bro. Memang kita. Tunggu dulu. Persoalan yang di Bira ya. Yang sampai saat ini dan sampai hari ini pun juga saya tahu bahwa memang yang untuk sekarang ya yang di area Bira itu yang menjual di dalam memang banyak pendatang dari luar. Enggak sih, kalau saya tanya-tanya masyarakat di situ. Yang dibawa di pasir putihnya itu rata-rata orang sana Ji. Cuma sayang sekali dia tidak teratur persoalannya dan dia di pasir. Saya pikir kita semua setiap orang penikmat wisata, saya yakin dia tidak nyaman dengan kondisi begitu. Bayangkan semua yang di pasir diangkat dan dia menjual di atas. Padahal itu sudah disiapkan tempatnya. Di sampingnya lapangan tenis. Cuma tidak ada yang mau pindah. Kenapa? Karena pemerintah tidak tegas. Iya. Itu juga. Nah, Ya, sama yang bawah hanya tempat rekreasi mandi. rekreasi mandi free. Pemikiran saya, bro, Bersih ya, bayangkan. seandainya bersih. Iyalah, bro. Dan dia pasti lebih luas dan turunnya free. Bayangkan masuk free ya, masuk terus parkir, orang dilarang bawa kendaraan masuk. Kalau ada hotel tak di dalam, kendaraan hotel yang keluar jemput Ki. Ya, Masuk. Kalau tidak jalan kaki Ki masuk ya. Ada fasilitas. Iya. Kalau ada yang bangun tenda mungkin boleh lah dipasirkan dakwah itu kan sementara. Kalau saya sebenarnya begitu. Dan semua orang menjual di samping di situ. Pas orang turun, semua ada jualan, semua pusat oleh-oleh. Dibangunlah di situ gedung kesenian yang harusnya jangan di sini dibangun. Kenapa gedung kesenian itu tidak di sana? Jadi orang pas ke sana semua pusat oleh-oleh di situ. Saya pernah ke Prambanan. Prambanan pada saat keluar memang dia dikumpul, bukan malah penjualnya itu di dalam Prambanan.
di Prambanan itu tidak Bisa ada sih, tapi penjual di buatkan dalam. jangan cuma satu titik. Kalau khas oleh-oleh paling tidak ada toko kecilnya lah. Nah, itu yang saya maksud. Jadi artinya betul-betul di satu tempat itu dikumpul saja, jangan mengganggu aktivitas di bawah. Saya sebagai penikmat wisata maunya seperti itu dan saya yakin semua teman-teman penikmat mau. Saya yakin dia mau, gitu kan. Itu persoalannya. Ada bakso lagi. Begitu. Nanti kita tanya orang Jawa ini. Ada pungli di sana. Iya. Bagaimana bro? Itu masuk akal tidak alasanku? Lucu di masa. Masuk akal tidak itu masukanku itu? Masuk akal sekali. Masuk akal bro. Tabe jangkit masuk. Saran Jangan sih, masuk. ini saran ya. Saran. Iya, ya saran. Solusinya dari mana? Dari pemerintah Iya. lah. Pemerintah. Kita ini bukan pemerintah siapa yang mau kasih solusi, Mas. Gitu kan. Pemerintah kasih solusi ke kita sebagai masyarakat. Bro, masuk dilarang bawa makanan. Oke, berarti kamu harus siapkan dalam. Aman. Iya. Ya. Oke. Yang Silakan, seperti itu silakan. Sudah. Monggo silakan. Tidak apa-apa. Gue mah. Oke, Mas. Di tempat Mas ada pungli juga enggak? Kita lagi ambil gambar. Banyak ya, Mas? Kita mengenai masalah pungli. Sini, Mas. Ada? Oh, enggak apa-apa. Dan ada apa? Apa? Monggo enggak apa. Monggo, Mas. Monggo. Kita tanya-tanya lah. Malah kan. Malah jauh. Oke. Kita ngerti ya. Iya, itu saran sih. Oke, Mas. Iya. Jadi saya pikir cekatan lah ya pemerintah kita ini, umumnya seluruh Indonesia ya, untuk bagaimana caranya kita kendalikan lebih awal lah hal-hal semacam itu. Oke lah, ini thank you atas waktunya. Thank you. Yes. Pembahasan yang sangat menarik.